Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat tersebut ada dua permata nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam pula kepada al dan sahabat beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi bantu Rasulullah dalam menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa restu kami kepada alim ulama maupun ulama yang bertitel mutaqaddimin maupun ulama yang bertitel mutaakhirin, yang muhtabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ketakziman kami kepada Abi Dugubah, Abun di Makbarah Abu, hanya doa yang bisa kami sampaikan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kata penghormatan kami kepada Abi Muda beserta keluarga, kata penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah naungan Dayah Baitul Sauri, dan yang saya cintai kepada seluruh santri Baitul Sabri yang masih belajar sampai saat ini. Berdiri saya di sini akan menyampaikan sepatah dua kata yang berjudul 7 orang yang akan dinaungi Allah di yaumil qiyamah. Sebelum saya memulai pidato saya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang artinya melihat diri dari segi kemusyrikan, kemunafikan, dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Amal saja soleh juga amal bertakwa juga dapat menimbulkan amal-amal soleh, seperti amal soleh juga dapat menimbul takwa juga dapat menimbulkan amal-amal saleh yang nyata bagi orang yang beriman. Karena sesungguhnya manusia, baik atau jahatnya, itu adalah bentuk percerminannya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatan minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan memberikan kepada mereka berkat dari langit dan dari bumi.
Itulah janji Allah kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapat janji Allah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhullahu fi dhillihi yaumi la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Imamun yang adil, iman yang adil, yaitu penguasa yang memimpin seluruh manusia dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, bukan dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. Termasuk para penjabat-jabat yang mengurusi kepentingan masyarakat banyak. Mereka tidak dibolehkan memberikan hadiah kepada orang kaya karena hartawan. Tidak juga memuliakan orang karena kemuliaannya serta kekerabatannya, tapi memberikan hak kepada orang berhak dengan memelihara kepentingan orang banyak serta menjaga masyarakatnya dari gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, syabun nasya'u fil ibadah, seorang pemuda yang mengalami hidupnya dengan menaati Allah serta melakukan hak-haknya, yaitu pemuda yang melaksanakan perintah Allah seperti melaksanakan 5 yang wajib, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya serta menjauhi larangannya. Bukan seperti pemuda sekarang yang lalai di warung kopi, sibuk dengan main game, sibuk dengan berjudi, sibuk dengan main cewek, dan tidak memperdulikan perintah-perintah Allah. Wahai pemuda, ingatlah perkataan ulama. Memang Allah mencintai orang tua yang beribadah kepadanya, tapi Allah lebih mencintai pemuda-pemuda yang beribadah kepadanya, karena ia telah luangkan waktunya untuk bermunajat kepada Allah dan tidak lalai dengan duniawi. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqu bil masjid, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid, yaitu seseorang yang melakukan salat di masjid. Ia senang mengerjakan salat berjamaah bersama imam rawatib. Ia sangat mencintai rumah Allah sehingga ia keluar dari masjid tersebut pergi bekerja. Hatinya selalu rindu kepada masjid, ingin melakukan amal-amal saleh seperti berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran serta mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan di masjid. Tapi lihatlah pemuda sekarang, mana ada lagi pemuda sekarang yang dia mencintai rumah Allah selain dia mencintai warung kopi. Kenapa dia mencintai warung kopi? Disitulah dia bermaksiat kepada Allah, disitulah dia berbuat dosa kepada Allah tanpa memikirkan apa tujuan hidupnya ke dunia ini. Tujuan kita hidup di sini, harus saudara-saudara, untuk membuat amal-amal saleh kepada Allah, bukan melakukan larangan tersebut. Warna yang keempat, orang-orang yang akan dinaungi Allah di hari yaumil qiyamah nanti, warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Ini adalah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah 2 persahabatan. Masing-masing sahabatnya ingin berteman dengan sahabatnya yang lain untuk mencari ridha Allah semata, bukan mencari kepentingan duniawi. Mereka saling menolong untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan tetap dalam cinta persahabatan. Mencintai Allah
banyak maknanya, yaitu membantu sahabat kita, menyuruh sahabat kita dalam melakukan kewajiban, serta menyuruh sahabat kita bertakarub kepada Allah dengan mengamalkan amal-amal sunnahnya. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita dijadikan golongan yang akan Allah panggil di hari yaumul kiamah nanti, selalu dalam keimanan, selalu bertakwa kepadanya, selalu menjauhi larangannya. Marilah saudara-saudara bertaubat sebelum kematian menjemputmu, karena sesungguhnya manusia akan merasakan yang nama kematian. Maka hanya ini yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.